Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, kewarasan tetap melimpah pada Anda sekalian, ya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Arsitektur Nusantara. Ya, kita lanjutkan materi yang telah kita sampaikan dulu. Kita masuk ke materinya, yaitu masa bangunan. Jadi bagaimana kondisi masa bangunan dari arsitektur Nusantara ini? Kita lihat dulu bagaimana kegiatan manusia Nusantara. Bukan sekarang ya. Anda harus bisa membayangkan bahwa kegiatan manusia di sini, Anda bisa membayangkan kondisi masa lalu. Jadi apa aja kegiatan manusia Nusantara kita pada waktu masa lalu, ya, bahwa manusia itu terdiri dari yang pria dan wanita, ya. Ini manusia Nusantara ini yang pertama kali, seperti halnya di arsitektur Yunani atau klasik Eropa, ya, dia selalu memperhatikan tentang adanya Tuhan, adanya penguasa selain manusia. Dia percaya bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan manusia. Ini yang pertama kali mendasari dari manusia Nusantara. Selain itu, ya, jadi ketuhanan ini sangat tertanam dalam kehidupan manusia Nusantara. Selain itu, kegiatan yang lain adalah ini yang pria biasanya yang melakukan kegiatan di sini adalah bertani, ya, kalau agraris. Jadi kalau di daratan dia bertani, atau ada sebagai pencari ikan, ya, sebagai bahari dia jadi mencari ikan, melaut, bertani, melaut, dan ada juga mungkin berburu. Ini dasar aktivitas dari manusia Nusantara. Ini khususnya pria, ya, pria kegiatan seperti ini. Nah, sedangkan wanita biasanya di sekitar tempat tinggalnya. Ya, jarang yang ikut-ikut di sini, jarang. Ya. Kalau ikut berarti rame-rame, ya, sekeluarga rame, ya, di mobilitasnya ada. Tapi kalau sudah yang menetap, maka wanita itu lebih banyak tinggal di rumah. Selain itu, aktivitas yang lain yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua kegiatan ini akan memerlukan yaitu tempat. Nah, kalau terhadap Tuhan maka akan memerlukan tempat beribadah. Nah, terus kalau berhubungan, lagi ada tempat berhubungan, ya. Terus ada lagi tempat menyimpan produk, ya, bertani, menyimpan hasil ikan, disimpan, berburu, disimpan. Jadi ada itu di mana menyimpannya ini. Ada lagi tempat untuk tinggal, ya, bertinggal. Di mana tempat tinggalnya? Ya, artinya tidur, ya, kan anaknya tidur di mana tinggalnya, ya. Ini. Jadi ini yang diperlukan dalam kegiatan manusia Nusantara ini. Akhirnya ujung-ujungnya adalah diperlukan tempat. Jadi keberadaan tempat ini menjadi suatu tempat kehidupan daripada manusia Nusantara. Ya, kita lanjutkan.
bahwa manusia Nusantara ini pada dirinya juga perlu adanya identitas. Ya, manusia itu perlu identitas. Ya, adanya Tuhan, adanya keperluan identitas, maka dari kumpulan ini maka muncullah tradisi, ya, menghasilkan sebuah tradisi. Ya, tradisi tersebut akan tercermin dalam kesehariannya, ya, mungkin bajunya, identitasnya jelas. Ya, kalau ini adalah manusia Jawa, ya, modelnya seperti ini, bisa dilihat identitas. Terus kalau ini manusia Batak, ya, identitasnya jelas. Kalau ini Bali, ya, sudah jelas ya. Nah, jadi ini. Terus ini Papua. Ya. Kalau ini Dayak, sudah jelas ya. Jadi identitas manusianya juga punya identitas. Bagaimana dengan arsitekturnya? Tentu juga adanya identitas. Ya. Ini mana ini? Ini Timor, ya, Timor. Jadi identitasnya jelas sebagai manusia Jawa, dia perlu identitas diri. Nah, akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke lainnya, yaitu terkait dengan bangunan itu sendiri kita bicarakan. Yang pertama tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa manusia itu butuh tempat apa tadi, beribadah, tempat menyimpan, tempat berkegiatan atau beraktivitas, ya, perlu tempat. Ya. Terus ada tadi tradisi, ya, merupakan wujud dari identitas. Ya, ada tempat, ada tradisi. Terus ada lagi alam itu sendiri. Jadi arsitektur kita ini, arsitektur Nusantara ini, pertama ada kebutuhan tempat, yang kedua adalah tradisi sebagai identitas, yang ketiga adalah kondisi alamnya sendiri. Ini yang mempengaruhi bagaimana berarsitektur. Ya. Alam sendiri kita tahu wilayahnya adalah tropis lembab. Setelah itu tropis lembab wilayahnya. Terus, ya, posisinya Pacific Ring of Fire, ya, tahu ini apa? Ini daerahnya adalah banyak gunung yang berapi lagi. Ya, di sini yang ketiga Australian and Pacific Plate. Ini akibatnya apa? Sering goncang, sering bergoyang. Jadi alamnya sendiri sudah ada lembab, tropis lembab. Ya, kemarin alhamdulillah tidak mematikan, ya, berarti ini bernaung, ya. Ya, kalau ini akibatnya apa? Ini adalah terjadilah gempa. Baik, ya, itulah arsitek. Jadi arsitektur Nusantara kita itu adalah selalu dikempung oleh satu, mewadai sebagai tempat aktiviti, mewadai tradisi, terus alamnya sendiri seperti ini. Nah, inilah arsitektur Nusantara kita. Ya, jadi 1, 2, 3 ini mempengaruhi dari bagaimana berarsitektur Nusantara. Ya, yang jelas bisa mewadai, ya, bisa menaungi, ya, tempat mewadai, tempat menyimpan dan sebagainya, menaungi aktiviti. Karena tropis lembab cukup menaungi, ya, bukan melindungi. Ini menaungi, perhatikan, ya, kalimatnya menaungi, cukup menaungi, nggak usah melindungi, mewadai, wadahnya sedikit tempat wadah. Terus harus, karena ada Australian Pacific, ini harus tahan gempa, ya. Yang terakhir adalah beridentitas, tradisi identitas. Jadi arsitektur Nusantara ini mewadai, bisa sebagai tempat mewadai aktiviti, mewadai tradisi, mengatasi kondisi alam. Maka sektor Nusantara itu harus bisa mewadai semua aktiviti, maksudnya mewadai, menaungi,
kalau terkait dengan daya tahan gempa, terkait dengan tradisi, maka beridentitas. Ya, ini arsitektur Nusantara kita. Ya, ngerti ya? Jadi tolong diingat-ingat ini. Harus ini. Kita akan melihat yang mewadahi, menaungi, dan beridentitas ini. Tahan gempa akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan bahwa kita seperti ini arsitektur Bali, ya. Dia identitasnya jelas ya. Ini banyak bentuknya seperti ini, khas Bali, mewadahi, ada tempat ibadah ini, ya, tempat ini menyimpan lumbung, ini beraktivitas, banyak lagi. Ini Bali itu satu tempat tinggal itu terdiri dari beberapa masa bangunan di dalamnya. Nah, ini yang terjadi di arsitektur Bali. Banyak masa, tidak hanya masa tunggal. Nah, ini namakan, jadi beraktivitasnya di mana? Ya di luar ini. Ya, sedangkan di dalam mungkin bagian untuk menyimpan, ruangnya semua hampir terbuka, open space. Ya gitu. Kita lihat untuk arsitektur ini Hanoi, ya Hanoi banyak masa juga, ya tertutup ini. Model masanya bisa dilihat seperti ini. Nah, saya kurang tahu masing-masing masa ini berfungsi apa, berguna untuk apa. Yang jelas tadi ada berapa sebagai tempat mewadahi, sebagai identitas, sebagai penaung juga, ya itu. Terus ada lagi, ya ini mungkin di mana ini? Ini juga demikian ya, banyak masa, tata masanya, apakah ini masanya satu fungsi, jelas dia sebagai tempat menyimpan juga, ya, entah beraktivitas, ya yang jelas aktivitasnya kalau di daerah tropis lembab itu banyak di luar. Ya, bayangkan kalau di sini mungkin orangnya berburu ya, kalau di Papua ini berburu, orangnya naik ke gunung, anak-anak dan istrinya tunggu di rumah. Kalau ini pun bertani dan sebagainya. Hal ini juga berkebun, mungkin kopi ya. Baik, kita lihat yang lain gimana. Nah, ini yang kebetulan saya teliti ini di daerah Lombok, daerah Gumentar ya, banyak masanya banyak ya. Jadi masanya di dalam masa ini gunanya macam-macam. Nah, ini namanya Bali Mengina ya, jadi rumah tempat tinggalnya ya, rumah yang difungsikan untuk menyimpan, rumah yang difungsikan untuk aktiviti suami istri ya, rumah Bali yang fungsinya untuk memasak juga di dalam sini. Nah, namun kehidupannya dominan di luar ya, bukan di dalamnya. Dalam ini hanya kita yang gelap ya, nggak ada cendera dan sebagainya, soalnya nggak nyaman. Nah, kita lihat ini adalah fasilitas lain namanya beruga. Ini dipakai untuk duduk-duduk di sini, bisa untuk duduk-duduk di ruang ini. Ya, masa yang lain ini adalah sambi, tempat menyimpan padi. Nah, jadi tadi ya fungsi yang jelas tadi. Kalau manusianya agraris berarti dia memerlukan tempat untuk menyimpan padi. Ya, ini untuk aktivitas, untuk santai, untuk duduk-duduk. Ya. Nah, ini juga demikian karena ini desa adat ya. Fasilitasnya ada namanya, ini juga sama dengan ini, namun fungsinya untuk sesaji, untuk beribadah, untuk menyimpan beribadah. Jadi itu. Jadi masa-masa bangunan yang terjadi dalam arsitektur Nusantara itu tentu terkaitkan dengan aktivitas kegiatan apa saja yang bisa diwadahi. Nah, ini daerah Lombok ya, di daerah Gumentar. Baik, kita lihat di daerah yang lain di Lombok. Ini ada kampungan yang lain, jadi banyak masanya banyak. Nah, tentu terdiri dari beberapa keluarga ini. Yang jelas setiap rumah itu selalu terdiri dari 2 tempat tinggal dalam sebuah keluarga. Itu ada namanya, kalau di sini ada namanya balai tani ya,
dan yang di depannya adalah pantek, ini tempat beraktiviti. Ya, jadi di balai tani tempat menyimpan sesuatu di sini. Ya, kegiatan yang paling nyaman selalu di luar, di dalam sini nggak nyaman untuk beraktiviti harian. Ya, tapi kalau malam hari untuk menyimpan dan sebagainya di ruang balai tani ini. Ya, nah ini suasana di dalam ini, ruang ini, ya duduk di dalam sini nyaman sekali nih. Ya, kalau duduk di dalam sini, ini di atas untuk menyimpan padi. Nah, ya, jadi aktivitasnya apa? Terkait dengan kehidupannya. Kebutuhannya paling dasar ya yang tadi sudah kita paparkan di depan tadi. Ya, mendekat pada Tuhan. Ya, kalau ini di mana tempatnya? Di hati ini, di dalam sini. Ini sakral sekali tempatnya di sini. Nah, gitu ya. Baik, kita lihat bagaimana dengan yang seperti ini. Ya, masa panjang seperti ini. Yang jelas di dalam ini banyak keluarga bisa ini. Ini Pak di Kalimantan ya, rumah panjang di Dayak. Ya, kehidupannya berbeda dengan yang tadi, masa banyak. Ya, ini masa tunggal panjang tapi baru keluarga tinggal di sini. Apakah terus semua rumbel di dalam? Ya tentu tidak. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa mungkin yang pria pergi ke berburu, keluar bertani atau berlayar, sedangkan yang wanita di dalam atau beraktivitas di sekitar sini. Bagaimana dengan yang seperti ini? Ya. Nah, ini banyak ini. Apakah seperti di Bali tadi? Nah, nanti kita lihat. Saya belum mengerti ya. Apakah seperti itu? Yang jelas tadi bahwa tempat-tempat seperti dipakai untuk lebih banyak untuk menyimpan, untuk aktiviti yang sifatnya mungkin malam hari. Terus gimana dengan bentuk yang seperti ini juga? Bagaimana dengan bentuk yang seperti ini? Ya, ini rumah gadang, ya begitu besar, begitu megahnya, tradisinya kuat sekali. Ya, identitas tradisinya kuat sekali. Ini juga demikian. Ini Batak juga. Ya. Ini juga di rumah balon Batak juga. Ya, ada tipe ini Nias ya, Nias. Ini nggak tahu saya di mana. Ini Kalimantan. Ya. Ada lagi ini Toraja. Ini sangat jelas sekali apa? Kalau kita lihat di sini sangat jelas sekali apanya. Nilai tradisinya, identitasnya sangat jelas sekali. Ya, dia punya bentuk-bentuk yang punya ciri khas identitas. Masing-masing daerahnya, masing-masing tradisinya. Ya, ini Jawa ya, dengan model joglonya khas juga. Ya, ini. Jadi ini punya identitas masing-masing arsitektur. Ya. Jadi masing-masing arsitektur tradisinya mempunyai identitas masing-masing dalam bentuknya. Nah, gitu ya. Jadi penting di sini bahwa tercermin dalam masa bangunannya. Nah, tapi kalau ini masa tunggal umumnya yang tadi di awal di daerah Lombok, Bali itu masa banyak. Ya, masa banyak kegiatan memang jelas di luar. Kalau ini jelas kegiatan di luar dan di dalam ini sebagai tempat tinggal bersama. Nah, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini dan ini, ya bisa Anda cari sendiri pengetahuan arsitektur ini. Ya. Itu mungkin. Terus kita lihat lagi bahwa arsitektur itu sekali lagi adalah tempat bernaung. Kita kembali ke contoh kami yang di awal tadi, rumah namanya Brugak. Ya, lihat ini wanita-wanita semua kumpul di sini beraktivitas karena suaminya semua pergi ke sawah. Nah, Lombok di sini tempat aktiviti, di sini tempat mengumpulkan ya tamu, aktivitas pokoknya nyaman sekali di ruang ini namanya Brugak. Bisa lihat seperti ini, jelas tempat bernaung, ya, sangat nyaman untuk bernaung.
Ini kalau terbuka sini open gini ya nyaman-nyaman saja. Ya, kalau open sini bisa anginnya bertiup, terus ventilasinya berjalan dengan baik, ya nyaman. Sekarang permasalahannya, kalau rumah yang seperti gini, rumah yang bentuknya tinggi-tinggi seperti gini, rumah yang tertutup seperti ini gimana? Nyaman tidak? Kena matahari panas sumuk di sini, tertutup ya tertutup kan? Sekarang kira-kira enak nggak, nyaman tidak seperti ini? Ya, kasus kalau sekarang ini rumah-rumah nenek moyang kita yang ada tertinggal sekarang, kalau tinggal di dalamnya sangat tidak nyaman sekali. Namun pertanyaannya, kalimat bernaung ini apakah sebagai arsitektur sebagai tempat bernaung dan arsitekturnya pun juga bernaung di bawah pohon besar? Ingat, di daerahnya adalah tropis lembab, airnya banyak, berarti hutannya mesti lebat. Jadi semua arsitektur di sini, bentuk-bentuk sini, saya kira kenapa dia bentuknya bisa beraneka macam variasinya, kenyamanannya di mana, pertanyaannya seperti itu. Tentu kalau di bawah pohon yang besar seperti ini, maka arsitektur akan bernaung di bawahnya. Jadi tidak saja manusia yang bernaung di dalam arsitektur, arsitekturnya pun bernaung di bawah pohon. Nah, ini jadi arsitek bernaung di sini seperti ini. Maka itu bisa variasi bentuknya, bisa macam-macam. Kalau sekarang berarsitektur sekarang banyak hutan yang terpotong ya, dan pohon yang besar sudah tidak ada, ya pasti tidak nyaman. Ya kecuali open space seperti Brugga ini. Gitu ya. Jadi ini konsep bernaung, lebih saya garis bawahi lagi bahwa Nusantara kita itu adalah bernaung. Arsitekturnya sebagai tempat bernaung ya, dan arsitekturnya sendiri juga bernaung di bawah pohon yang besar, yang rindang. Gitu pertemuan hari ini, ya mudah-mudahan semakin jelas konsep bernaung kita, ya, dipahami benar. Kalimat bernaung di sini tentu berbeda dengan di barat yang arsitekturnya adalah untuk berlindung. Baik, gitu saja, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu untuk Anda sekalian.